Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 6, yaitu kita akan membahas tentang CRUD dengan coordinator. Jadi kita udah paham nih konsep dari MVC, model, view, dan controller. Pertemuan sebelumnya atau di modul sebelumnya kita udah bahas tentang model. Jadi di sini kita akan menampilkan data dari database menggunakan view. Kalau di modul sebelumnya kita udah menampilkan data dari database melalui controller, sekarang kita akan menggunakan view. Jadi langsung aja kita buat view-nya. Oke, view-nya udah kita buat. Jadi di sini itu dia udah mengambil data dari database. Nah, database yang kita pakai itu database yang sebelumnya aja, yaitu system_informasi. Nah, masing-masing ini ID_mahasiswa, nama_mahasiswa, com_mahasiswa ini harus disesuaikan dengan yang ada di database kalian. Oke, langsung aja di save di folder view. Dengan nama data_view.php. Nah, jadi di view ini itu kita punya data name, nama, com. Setelah itu ada tombol untuk edit, delete, dan insert. Jadi di sini kita akan mengaplikasikan CRUD dengan coordinator. Pada kode di atas, nih kita menambahkan link edit, delete, dan insert. Jadi kalau kita klik tombol edit, dia akan mengarah ke data mahasiswa, edit_data, ke controller data mahasiswa, terus ke function edit_data. Lalu selanjutnya dia mengambil ID-nya. Begitu juga dengan delete, dia ke controller data mahasiswa, ke fungsi delete_data, lalu diambil ID-nya. Dan yang tombol insert, dia ke controller data mahasiswa dan ke fungsi add_data. Oke, jadi di sini kita ada menggunakan fungsi base_URL. Nah, untuk itu kita harus menambahkan helper URL di file autoload kita. Jadi buka file autoload-nya. Oke, terus cari autoload helper nih. Nah, ternyata udah ada ya. Kalau belum ada, tambahkan helper URL-nya. Untuk link yang ini itu lebih baik kita tambahkan fungsi base URL juga, karena kalau nggak pakai fungsi base_URL, linknya itu cuma akan valid di fungsi indeksnya aja. Ketika nanti dibuka untuk halaman lain, alamat URL-nya itu bisa berubah, atau kadang ada yang double link seperti itu. Jadi lebih baik kita tambahkan fungsi base URL. Oke, seperti ini. Nah, langsung kita save. Oke, kita udah punya database, yaitu database system_informasi. Kita juga udah melakukan konfigurasi
pastikan kalian udah melakukan konfigurasi di database.php-nya tuh, jangan lupa hostname-nya, username-nya, dan nama database-nya itu diisi. Terus tadi udah yang di autoload.php kita tambahkan helper. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat model. Kalau ingatkan lagi, model merupakan kelas atau kode yang berhubungan dengan data. Nah, di dalam model kita akan membuat pemodelan data dari database itu, sehingga kita bisa lebih mudah mengakses datanya. Nah, biasanya satu tabel itu dibuatkan satu modelnya. Jadi, kita langsung buat modelnya. Oke. Nah, ini codingan modelnya, langsung aja kita save. Di folder CI kalian masing-masing. Dengan nama data underscore model .php. Oke. Jadi codingan model ini pertama di situ ada fungsi construct, dimana fungsi construct itu meloadkan database-nya. Oke. Terus ada fungsi get mahasiswa, punya parameter table, $table. Di fungsi get mahasiswa ini kita buat variabel baru $res atau singkatan dari result ya, yang isinya itu mengambil table kita. Get $table mengambil isi dari table kita, lalu nilainya dikembalikan dalam bentuk array. Datanya dikembalikan dalam bentuk array yang akan ditangkap oleh si controller. Lalu di sini ada fungsi getWhere, punya parameter $table dan $data. Jadi fungsi getWhere ini itu tujuannya untuk mengambil ID dari masing-masing data kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, akan kelihatan setelah kita udah buat controllernya. Terus di sini ada insert, punya parameter $table dan $data juga. Ada variabel baru $res yang isinya itu nanti akan memasukkan data ke tabel kita, lalu resnya itu nanti direturnkan, datanya itu dikembalikan ke controller. Dan ada juga update, sini tabelnya, terus datanya, terus where ID-nya. Kita akan kelihatan implementasinya setelah kita buat controller. Oke, terus ada juga delete. Nah, jadi ketika kalian menghubungkan database ke CI dengan menggunakan CI, maka modelnya itu bentuknya kan seperti ini, codingannya seperti ini. Jadi dibuat fungsinya satu-satu, untuk delete, untuk update, untuk insert, seperti itu. Nah, setelah kita buat modelnya, sekarang kita akan buat controllernya. Oke, ini codingan untuk controllernya. Kita save dulu. Nah, kita udah punya controller data mahasiswa. Sebut aja data mahasiswa 3 atau terserah kalian. Tapi lebih baik jika controller, model, dan view-nya itu punya nama yang sama. Oke. Bebas penamaannya terserah kalian. Kita bahas satu-satu fungsi yang ada di controller ini. Yang pertama itu fungsi index. Oke, di fungsi index dia akan mengeloadkan modelnya. Model yang kita buat data underscore model seperti yang di modul sebelumnya. Terus kita buat variabel baru $data yang isinya itu memanggil fungsi get mahasiswa yang ada di model kita. Nah, yang mana fungsinya itu akan memanggil tabel di database kita. Oke. Setelah itu, $datanya tadi itu dibuat dalam bentuk array. Di sini
datanya itu dibuat dalam bentuk array. Udah. Selanjutnya kita loadkan view-nya, data underscore view, koma, nah data yang udah dibuat ke dalam bentuk array tadi. Oke. Jadi view ini, data underscore view itu diperoleh dari view yang udah kita buat tadi. Jadi data yang ini yang dibuat dalam bentuk array, ini kan parameter si view-nya ada nama view-nya dan $data dan datanya. Nah, datanya itu nanti akan dikirim ke sini. For each $data as $mahasiswa. Oke, paham? Jadi datanya dikirim ke view ini dan dibuat ke dalam variabel baru lagi, yaitu $mahasiswa. Oke. Selanjutnya ada fungsi add underscore data. Di sini fungsinya itu cuma meloadkan view form underscore add. Ini nanti kita buat codingannya untuk form underscore add. Selanjutnya fungsi insert. Jadi fungsi insert ini pertama dia meloadkan modelnya. Oke. Setelah itu buat variabel baru $data dalam bentuk array, dimana di situ ada data yang akan kita inputkan. Kita punya nama underscore mahasiswa dan koma underscore mahasiswa di tabel kita. Jadi ini nama underscore mahasiswa dan koma underscore mahasiswa itu kita inputkan, caranya $dis terus input baru post. Nah, selanjutnya ini nama underscore mahasiswa ini diperoleh nanti ketika ada form add. Di situ ada atribut name. Nah, atribut name itu isinya nilainya itu harus sama dengan yang ada di tabel database kita. Jadi itu diperoleh dari situ. Oke. Lalu udah dibuat ke dalam bentuk array masing-masing kolom di tabel database kita. Lalu $data tadi itu datanya kita insertkan ke tabel kita. Insert tabel underscore mahasiswa, nama tabel kita, baru datanya, data yang udah dibuat ke dalam bentuk array tadi. Nah, yang ini tadi insert kan ada 2 parameternya. Jadi di sini juga harus ada 2 parameternya, yaitu nama tabel dan datanya. Baru redirect base URL data mahasiswa. Jadi ketika udah di-add kan nanti datanya, dia akan meredirect atau dia akan merefresh controller data mahasiswa itu. Nah, tadi karena namanya ganti jadi data mahasiswa 3, maka di sini juga diganti. Oke. Selanjutnya ada fungsi delete underscore data, punya parameter ID underscore mahasiswa. Nah, ID-nya ini juga dibuat dalam bentuk array, ID underscore MHS, $ID underscore MHS. Cara membuatnya itu, codingannya itu seperti ini. Nah, kalau tadi yang di-insert nama underscore mahasiswa, koma underscore mahasiswa itu cara membuat dia dalam bentuk array, dia seperti ini. Karena nama dan komnya itu kita inputkan. Sedangkan kalau ID kan enggak. Kita buat ID-nya itu auto increment di database kita. Jadi cukup seperti ini aja codingannya. Selanjutnya load modelnya, baru data underscore model, panggil fungsi delete-nya, terus isi parameternya apa, tabel underscore mahasiswa, nama tabelnya dan ID-nya. Baru redirect base URL. Ini controllernya di refresh lagi setelah di delete. Oke. Selanjutnya ada edit underscore data, load model, data underscore model. Jadi di setiap fungsi itu kita harus meloadkan modelnya untuk supaya kita bisa mengakses fungsi yang ada di modelnya. Oke.
Lalu di sini kita buat variabel baru $siswa. Isinya $this data underscore model, dia memanggil fungsi getWhere yang ada di model kita dengan parameter tabel underscore mahasiswa array id mhs. Nah, di parameternya bisa juga langsung dibuat seperti ini tanpa membuat variabel baru kayak gini. Bisa juga langsung di parameternya getWhere. Oke. Setelah itu datanya dibuat ke dalam bentuk array masing-masing, dimulai dari indeks 0. Oke. Lalu dia akan melewatkan view form edit. Kita buat form editnya dan akan mengirimkan $data ini ke view kita nanti, view di form underscore edit. Jadi getWhere itu fungsinya untuk membuat indeksnya supaya lebih gampang untuk mengambil ID-nya. Oke. Selanjutnya ada fungsi update underscore data. Jadi di update ini masing-masing kolom yang ada di tabel kita, tabel di database, itu dibuat seperti ini. $_post id underscore mahasiswa ini diperoleh pada saat nanti kita inputkan, kita kan pakai metode post ya. Jadi di sini kita buat $_post terus nama kolom yang ada di tabel database kita. Lalu kita buat variabel baru $data. Nah, masing-masingnya dibuat ke dalam bentuk array juga. Oke, where array berdasarkan ID-nya. Jadi kita ngupdate ini berdasarkan ID-nya. Lalu kita loadkan model yang udah kita buat, terus $res, kita buat variabel baru, dimana variabel ini akan memanggil fungsi update dan punya parameter nama tabel kita, baru $data dan ID-nya. Oke. If $res lebih besar sama dengan 0, redirect base URL data mahasiswa refresh. Nah, di sini kita kan mengambil ID-nya. Jadi kalau ID-nya itu ID yang disimpan di variabel $res. Jadi kalau misalkan nilainya itu lebih besar 0, berarti datanya itu akan kita update. Nih, controllernya akan di refresh seperti itu. Oke. Kalau ada yang nggak paham, nanti bisa ditanyakan. Jadi di controller ini kita itu memanggil metode-metode yang ada di dalam model untuk mendapatkan datanya. Karena kan model itu sebagai penyedia data untuk controller. Jadi kita manggil metodenya untuk mendapatkan datanya. Setelah itu datanya dikirimkan ke view dengan cara melewatkan view-nya itu. Jadi seperti itu konsepnya, konsep MVC-nya. Jangan lupa nama kelasnya juga diganti. Setelah itu kita coba akses di browser. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita buat tampilan untuk form editnya sama form insertnya. Oke. Nah, ini codingan untuk menginputkan data baru ke dalam database. Disimpan dengan nama form_add.php. Oke, jadi di sini itu ada form, metodenya post, terus actionnya base URL, data mahasiswa, insert. Nah, terus ada kolom untuk nama dan kolom untuk com. Jadi ada attribute name di sini, nilainya nama underscore mahasiswa, com underscore mahasiswa.
Terus ketika kita tekan button submit-nya, dia akan mengarah ke controller data mahasiswa 3, karena tadi kita buatnya 3 ya. Atau kalian buatnya tadi apa, ganti controllernya dengan nama itu. Nah, dan dia akan memanggil fungsi insert. Oke. Oke. Nah, jadi si controller itu di fungsi add underscore datanya kan dia melakukan view form underscore add. Ini form underscore add. Nah, maka ketika ditekan button submit, dia akan ke controller data mahasiswa 3 dan fungsi insert. Oke. Kan dijalankannya codingan yang ada di fungsi insert, lalu redirect base URL data mahasiswa 3 controllernya itu di refresh. Oke. Nah, tadi yang fungsi add underscore data itu datangnya dari sini ya. Ketika kita klik on tombol insert, maka dia akan memanggil fungsi add underscore data yang ada di controllernya. Baru prosesnya seperti yang tadi. Selanjutnya delete. Nah, ketika kita tekan tombol delete, maka linknya akan mengarah ke controller data mahasiswa dan fungsi delete underscore data. Lalu dia akan mengambil ID-nya. Nah, ini fungsi delete underscore data punya parameter ID-nya. Oke. Nah, di fungsi delete underscore data ini dia melakukan modelnya terus memanggil fungsi delete yang ada di model. Oke, setelah itu yaudah controllernya itu di refresh, maka datanya akan terdelete. Nih, ID yang ada di sini itu nanti yang akan dijadikan untuk mendelete-kan datanya. Selanjutnya adalah edit dan update. Di view-nya itu kita udah buat tombol edit, dimana tombol editnya itu akan mengarah ke controller data mahasiswa. Oh iya, ini lupa, kan kita tadi udah ganti ya, jadi ini harus diganti juga. Nih, akan mengarah ke controller data mahasiswa 3 lalu ke fungsi edit underscore data. Jangan lupa di save. Edit underscore data. Oke, dia di underscore data, di situ dia akan melakukan modelnya. Nah, lalu dia akan memanggil fungsi getWhere. Oke, fungsi getWhere-nya itu untuk mengambil data yang hanya kita pilih. Kita lihat di model. Jadi di sini ada fungsi getWhere. Terus di controllernya, nah, fungsi getWhere-nya itu punya parameter yaitu tabelnya dan ID mahasiswanya. Nah, yang ini tadi. Jadi dibuat kedalaman array mulai dari indeks 0. Nah, ketika tombol editnya itu kita klik, maka kita akan mengambil ID-nya sesuai dengan yang kita pilih, sesuai dengan data yang kita pilih. Seperti itu. Lalu selanjutnya dia akan melakukan view form underscore edit. Maka kita buat view form underscore edit. Ini codingan untuk form underscore edit. Jadi ketika diklik tombol edit yang tadi, kita akan mengarah ke controller data mahasiswa 3 baru fungsi edit underscore data, baru di situ di akhir codingannya akan melakukan tampilan edit form underscore edit. Oke. Nah, di sini ada kolom untuk nama. Jadi value-nya itu diambil berdasarkan ID-nya. Namanya juga. ID-nya itu dibuat hidden. Terus namanya diambil berdasarkan value yang udah ada di tabel kita. Komnya juga seperti itu. Terus di sini ada required, artinya harus diisi.
Jangan lupa atribut name-nya nilainya tuh harus sama dengan yang ada di tabel database. Setelah diklik tombol submit atau tombol update, sini kita kasih value-nya tombol update, maka dia akan mengarah ke data mahasiswa 3. Ini jangan lupa. Baru ke fungsi update underscore data. Update underscore data yang ada di controller. Nah, di sini ID underscore mahasiswa, nama underscore mahasiswa, koma underscore mahasiswa. Kenapa dia dibuat ke dalam $_post? Karena itu tadi di formnya kita pakai method post. Oke. Lalu dibuat ke dalam array, lalu ID-nya, baru di-loadkan model, terus buat variable baru $res yang isinya itu memanggil fungsi update di model kita dengan parameter nama tabelnya, datanya yaitu ID, nama, com, dan where, dimana ID data yang mau kita update. Nih, ini tadi udah kakak jelasin, maka langsung dia merefresh controllernya. Oke, seperti itu. Nah, kenapa tadi ID-nya itu dibuat hidden? Di model dikatakan karena kita nggak boleh mengedit primary key-nya. Namun kita tetap harus mengirimkan nilai tersebut sebagai parameter yang dibutuhkan oleh function edit underscore data. Nah, sekarang kita langsung coba aja di browser. Oke, coba kita delete dulu ya. Nah, terdelete. Terus kalau insert, terus ke nama Anda. Oke, langsung ada. Terus kalau edit, nah jadi di sini fungsi edit underscore data itu untuk formnya. Terus update itu untuk ketika kita klik tombol update maka datanya terupdate. Seperti itu, IKF. Oke. Jadi di modul 6 itu materi kita cukup sampai di sini aja. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanya ke kakak dan perhatikan codingan kalian baik-baik. Harus teliti karena mungkin bakalan ada error ya. Jadi harus benar-benar teliti. Dan kalau ada yang nggak ngerti prosesnya gimana, bisa ditanyakan lagi. Pokoknya kalau kurang paham, tanyakan aja, jangan malu-malu. Oke, kalau akhiri mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.